Bahkan niat membasmi yang brutal pun perlahan mulai terpancar darinya. Pada saat ini, bahkan Lin Nan sendiri tidak menyadari bahwa energi dalam tubuhnya telah berubah sepenuhnya. Baiklah, ayo, mantra gadis itu telah diaktifkan. Dia menyeret tubuhnya yang lelah, menatap Lin Nan dengan dingin, dan berkata dengan sedikit amarah dan kebencian. Padahal dalam hatinya, dia sama bingungnya dengan Lin Nan. Dia tidak tahu mengapa dia begitu marah dan kejam, dan dia malah menggunakan keahliannya yang paling kuat. Namun, pada saat ini, napas kematian antara langit dan bumi telah mengembun menjadi bentuk, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Waduh, raungan naga bernada tinggi lainnya datang dari nafas kematian, membawa sedikit aura pembasmi yang agung. Tertawa, saya melihat di udara, sekumpulan bola cahaya putih gelap berkelebat tiba-tiba dan melesat dengan dahsyat ke arah tanah. Dan di balik bola-bola cahaya itu, samar-samar muncul seekor naga besar dengan mata merah dan tubuh pucat. Suara mendesing. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba muncul antara langit dan bumi, dan gelombang momentum yang cukup untuk menghancurkan segalanya mulai memenuhi seluruh ruang. Ayo, berikan pukulan terkuat. Aku ingin melihatnya. Lin Nan menatap naga raksasa yang tiba-tiba muncul di udara dengan suara dingin, dan berkata dengan penuh semangat. Tertawa, hampir di saat yang bersamaan, aura kekerasan terpancar darinya. Dalam ujian binatang jiwa sebelumnya, dia selalu menghancurkan dengan sikap terkuat, tetapi kali ini ketika menghadapi naga, dia merasakan getaran dari lubuk hatinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa naga raksasa ini, yang tingkat kultivasinya tidak dapat dideteksi, mungkin telah melampaui alam Raja Suci. Hal itu dapat dibuktikan hanya dengan auranya yang kuat, dan ini juga merupakan kali pertama bagi Lin Nan bertemu dengan makhluk roh yang begitu kuat. Tertawa, namun, saat berikutnya, tepat di depannya, angin kencang yang disebabkan oleh naga itu tiba-tiba menghilang, dan dinding cahaya hitam muncul di sekitar tubuhnya. Jika Anda melihat dari kejauhan, Anda akan menemukan bahwa seluruh tubuh Lin Nan sekarang terbungkus dalam lapisan dinding cahaya ini, dan dinding cahaya tersebut juga terus berputar. Cek-cek, energi sejati dalam tubuhnya langsung aktif, dan dinding cahaya hitam yang awalnya berputar di sekelilingnya perlahan terpisah dari tubuhnya lalu mengembang dengan cepat. Panggilan, sebuah tornado kecil seperti naga hitam terbentuk dalam sekejap dan mulai menerjang naga raksasa di udara. Kekuatan kecepatan angin, apa yang dapat kau lakukan padaku? Tatapan mata Lin Nan tajam saat dia melirik naga raksasa di udara, lalu dia kembali mengalirkan energi sejati dalam tubuhnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap, langit dipenuhi badai yang dahsyat, dan napas kematian serta aura yang mengerikan dan dahsyat mulai bertabrakan terus-menerus di udara, dan gelombang kejut kuat yang dihasilkan mulai perlahan menyebar keluar. Waduh, naga itu meraung lagi, mungkin jika ia sadar, ia akan mengira seseorang tengah menantang kekuasaannya. Tertawa, jadi pada saat ini, tubuh naga itu mulai bergetar hebat, dan cahaya yang awalnya pucat langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengembun menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah tubuh Lin Nan. Cepat, terlalu cepat. Lin Nan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum tubuhnya terkena pancaran cahaya itu. Ledakan, napas kematian yang kuat menembus tubuh Lin Nan pada saat pertama, dan langsung membubarkan energi sejati yang baru saja terkumpul di tubuh Lin Nan. Tiup, tiup, tiup. Seketika itu juga, tenaga dahsyat itu menyebabkan dia memuntahkan 3 suap darah, dan tubuhnya terpental mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Tetapi pada saat ini, sayap pertempuran 5 elemen di belakang Lin Nan langsung terbuka, memancarkan cahaya putih yang kuat dan menyilaukan. Tertawa, segera setelah itu, energi dahsyat segera dilepaskan, dan semburan aura pembasmi yang dahsyat meledak dari sayap pertempuran 5 elemen pada saat pertama yang memungkinkan. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa suara keras dan mengamuk tiba-tiba muncul di udara dan melintas di angkasa. Tertawa, setelah suara itu, tiba-tiba api yang ganas menyala di langit. Api itu berwarna merah, dan dengan momentum yang menghancurkan segalanya, api itu menelan naga ganas itu dalam sekejap. Panggilan, meskipun Lin Nan terluka parah dan tidak sadarkan diri, sayap pertempuran 5 elemennya masih berfungsi. Angin bertiup, awan sedang bergerak, energi super kuat yang dibentuk oleh sayap pertempuran 5 elemen, dipadukan dengan atribut 5 elemen yang muncul dari tubuh Lin Nan saat ini, sebuah tornado dahsyat langsung memadatkan esensi api yang mengamuk menjadi satu. Tertawa, ketika energi terus meningkat hingga ekstrim, tornado api yang dahsyat terbentuk. Angin kencang bercampur api ini tidak hanya memiliki kekuatan untuk merobek, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membakar dan menghancurkan segalanya. Ledakan, jumlah energi yang sangat besar tiba-tiba hancur pada saat ini, dan deru angin serta api di langit menghilang dalam sekejap. Naga raksasa itu memancarkan lapisan cahaya putih gelap, yang sangat aneh. Namun,
Saat ini ia sedikit membuka matanya dan menatap Lin Nan dengan linglung. Ia tidak dapat membayangkan bahwa pembudidaya manusia di depannya dapat memiliki energi yang begitu kuat. Mendengus. Tiba-tiba, Lin Nan yang awalnya terluka parah oleh naga itu, tiba-tiba membuka matanya dan mendengus acuh tak acuh. Pada saat ini, emosi asli di matanya tidak ada lagi, dan jejak aura yang mengerikan dan kejam telah memenuhi seluruh pikirannya. Setelah membuka matanya, dia tidak ragu sedikit pun, seolah-olah dia telah mempersiapkannya sebelumnya. Tertawa, tanpa transisi apapun, energi sejati yang mengerikan dan kuat melesat keluar dengan cepat dan langsung menuju ke naga yang sama-sama acuh tak acuh di udara. Waduh, kali ini naga itu gagal menghindari serangan Lin Nan. Tubuhnya begitu besar sehingga sulit disembunyikan. Lin Nan juga memanfaatkan kelemahan ini dan melancarkan serangan balik yang panik. Ledakan-ledakan-ledakan. Di udara, kilatan petir ungu, angin menderu, dan sinar cahaya dengan energi mengerikan menyambar naga itu berkali-kali. Mengaum. Setelah menghindar beberapa saat, naga itu menyadari bahwa ia hanya berhasil menghindari sebagian kecil serangan, sehingga ia menjadi marah dan segera mengubah status pertempuran. Tertawa. Tiba-tiba ia berputar di udara, dan kemudian mulut naganya yang besar terbuka tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan ke arah Lin Nan. Cepat kabur. Ketika makhluk roh gas itu melihat cahaya, ia sangat terkejut. Ia jelas merasakan kekuatan energi ini, dan segera menggunakan indera spiritualnya untuk memberi tahu Lin Nan. Mendengus. Tertawa. Siapa sangka Lin Nan telah kehilangan sifat aslinya, jadi dia tidak mendengarkan kata-kata binatang roh itu. Dia langsung mengaktifkan semua energi sejati di tubuhnya dan bergegas menuju cahaya berwarna-warni itu. Ledakan. Cahaya warna-warni yang dipancarkan naga raksasa itu bertabrakan hebat dengan tubuh Lin Nan di udara, menyebabkan ledakan dahsyat. Ledakan keras itu mengguncang seluruh ruang dan mulai bergetar hebat lagi. Kali ini, ruang itu tampaknya akhirnya tidak mampu menahan kekuatan serangan ini, dan jejak retakan pun muncul samar-samar. Brengsek. Serangan dahsyat itu menyebabkan pemilik tempat itu langsung mengumpat. Awalnya dia mengira bahwa dialah satu-satunya penguasa di ruang ini, tetapi setelah memasukkan Lin Nan, dia akhirnya mengerti bahwa semuanya benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Apa yang orang tua itu hargai dari Lin Nan adalah dia memiliki tubuh 5 elemen dan memiliki kekuatan bertarung yang dahsyat. Dia memiliki tingkat kultivasi Saint King di usia yang begitu muda. Tidak akan sulit untuk mengejarnya atau bahkan melampauinya pada waktunya. Dalam pikirannya, gadis itu adalah putrinya, dan inilah rahasia yang selalu disembunyikannya. Namun tak seorang pun kecuali dia yang tahu bahwa Ouyang Keer bukanlah seorang manusia, melainkan seorang utusan dari neraka. Tujuan utama membiarkan Lin Nan memasuki ruang pikiran adalah untuk membangkitkan ingatan Ouyang Keer yang telah lama terlupakan dan membuka pintu menuju neraka. Namun siapa sangka sesuatu yang tak terduga akan terjadi dan membuatnya terkejut, bahkan membuatnya merasa sedikit kesal. Dia bahkan harus terus-menerus memperhatikan segala sesuatu dalam pikirannya, karena takut Lin Nan akan langsung bertindak terlalu besar, dan kemudian dia akan benar-benar tamat. Nak, jika kau sanggup, bangkitkanlah ingatan dan pikiran utusan neraka, niscaya aku akan menolongmu. Setelah ragu sejenak, lelaki tua itu akhirnya menggertakkan giginya dan berbicara perlahan. Jelas, dia tidak berniat melepaskan Lin Nan dari pikirannya saat ini dan siap untuk mencobanya. Dalam pikiran orang tua itu. Pikiran anak ini sepenuhnya dipenuhi oleh suatu kekuatan. Binatang roh gas itu tiba-tiba menyadari perilaku Lin Nan yang tidak normal. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki sebentar dan menemukan petunjuknya. Tak usah dipikirkan, pergi saja. Binatang roh itu akhirnya menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Kemudian, tiba-tiba tubuhnya menyusut dan bergegas menuju Lin Nan. Namun dia lupa bahwa tabrakan hebat antara Lin Nan dan naga tadi menyebabkan tubuhnya yang awalnya bergerak lurus, bergeser dan kini berada di mulut naga. Energi barusan begitu kuat sehingga meskipun pikiran Lin Nan telah dibutakan, pikirannya yang keras masih memiliki kemampuan menghakiminya sendiri. Oleh karena itu, ketika dua energi itu bertabrakan satu sama lain, pikiran keras dalam diri Lin Nan menemukan bahwa energi mengerikan dari cahaya warna-warni itu bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkannya. Meskipun dia adalah tubuh 5 elemen, energi cahaya warna-warni itu terlalu kuat dan dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Pada saat pertama, dia tiba-tiba mengaktifkan energi pertahanan di seluruh tubuhnya dan membungkus tubuhnya lapis demi lapis. Cek-cek, tanpa diduga, saat cahaya warna-warni itu bertemu dengan energi pertahanan sejati, ia malah mundur. Hal ini juga memberi Lin Nan kesempatan. Suara mendesing. Didorong oleh pikirannya yang keras, tubuhnya menyerbu ke mulut naga mati. Meneguk, hanya terdengar sedikit suara dari mulut besar naga itu, yang membuat Lin Nan yang baru saja tiba di sini merasa sedikit gelisah. Namun,
Perasaan itu segera teratasi oleh kekuatan dahsyat di dalam tubuh. Tertawa. Dengan suara pelan, Lin Nan benar-benar telah meraih pedang Xuan Yuan di tangannya. Jika ada cahaya saat ini, akan diketahui bahwa Lin Nan sebenarnya berada di balik salah satu gigi naga. Karena lidah naga tidak dapat mencapai tempat ini. Itulah sebabnya Lin Nan aman dan sehat saat ini, kalau tidak, dia pasti sudah mati saat mendarat tadi. Pergilah ke neraka. Cek-cek, aura kekerasan di tubuh Lin Nan tiba-tiba meningkat pesat pada saat ini, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan gerakan pikirannya dan menggabungkannya dengan kekuatannya. Pada saat ini, semua yang ada di mulut naga itu diterangi oleh cahaya keemasan dari pedang Xuan Yuan. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Lin Nan tiba-tiba mengaktifkan pedang Xuan Yuan di tangannya. Pedang Xuan Yuan melayang ke udara dan mulai menebas dengan panik semua yang ada di mulut naga itu. Klik, klik. Dalam sekejap, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Sebelum naga itu sempat mengaum, lidahnya terpotong. Sebelum rasa sakit itu sempat menusuk jantungnya, giginya terpotong satu demi satu. Fiuh. Dalam waktu kurang dari 5 tarikan napas, tubuh Lin Nan melesat keluar dari atas kepala naga. Tubuh besar naga itu tiba-tiba jatuh dari udara, dan kulitnya mulai retak. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, naga yang dulunya tak terkalahkan berubah menjadi setumpuk daging cincang dan tulang. Ini terlalu dibesar-besarkan. Binatang roh itu telah mengamati pertempuran ini. Baginya, tempat manapun adalah tempat persembunyiannya. Ia dapat mengubah wujudnya sesuka hati. Sama seperti sekarang, ia tampak seperti batu yang bersembunyi di rerumputan. Sekalipun ada orang yang memperhatikan, siapakah yang akan memperhatikan sebuah batu? Hei, ada apa dengan kalian? Tiba-tiba, teriakan seorang gadis kecil terdengar di telinga semua orang. Benar saja, itu adalah Ouyang KR. Ouyang KR terbangun, dan sepertinya dia telah melupakan semua yang baru saja terjadi. KR, gadis itu menatap Ouyang KR dengan linglung dan berteriak dengan nada ragu-ragu. Pemilik, Ouyang KR memanggil gadis itu dengan suara yang jelas. Suaranya persis sama dengan panggilan yang pernah dia lakukan beberapa tahun terakhir, bahkan ekspresi cerianya pun persis sama. Namun, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang gadis kecil dapat memiliki kekuatan super yang jahat. KR, kamu akhirnya bangun. Tiba-tiba air mata muncul di sudut mata gadis itu. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Ouyang KR, lalu berbicara dengan suara menangis. Aku sudah bangun. Ada apa denganku? Mata Ouyang KR berkilat bingung, dan dia bertanya dengan heran. Kau baik-baik saja, kau baik-baik saja. Aku senang kau baik-baik saja. Aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Gadis itu tak kuasa lagi menahan tangisnya saat ini. Ia telah menahannya cukup lama, dan mentalitas wanita yang rapuh itu masih sepenuhnya terpancar dalam dirinya. Bagaimana itu mungkin? Akan tetapi, saat lelaki tua itu menyadari semua yang ada dalam pikirannya, ia begitu terkejut hingga matanya hampir keluar dari kepalanya. Tak peduli apa, dia tak pernah menyangka kalau Lin Nan ternyata punya kekuatan tempur sekuat itu, dan kekuatan tempur itu sama sekali tak sesuai dengan tingkat kultivasinya. Apalagi ingatan dan pikiran utusan neraka belum terbangun, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang giliran lelaki tua itu yang khawatir. Setelah terdiam cukup lama, dia akhirnya mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti gulungan dari cincin antariksanya. Lin Nan, saat kau telah membangkitkan ingatan dan pikiran utusan neraka, keluarlah lagi. Harta karun di sini juga bergantung pada kesempatanmu. Tertawa, saat lelaki tua itu selesai berbicara, dia telah mengaktifkan energi sejatinya, dan tanda-tanda aneh tiba-tiba muncul pada gulungan di tangannya. Kemudian, saat dia menuangkan seluruh energi sejatinya ke dalam gulungan itu, pikirannya bergerak sedikit, dan gulungan itu berkelebat dengan rune rumit yang tak terhitung jumlahnya memasuki ruang di dalam pikirannya. Ledakan. Saat gulungan itu menyentuh ruang dalam pikiran, sebuah benua baru secara ajaib muncul di ruang asal. Lin Nan hendak berbicara kepada gadis itu dan Ouyang KR, tetapi tiba-tiba dia merasakan tekanan kuat turun dari langit. Desis, desis, desis. Pemandangan di sekeliling mereka berubah seketika, dan dunia baru secara ajaib terbentuk di depan mata semua orang. Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan tempat ini? Lin Nan sudah cukup tertekan ketika dia tidak melihat Leng Qingya dan Lin Sueyao setelah bangun kali ini, tetapi dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Situasi di sini benar-benar di luar harapannya. Kota hantu. Ini sebenarnya kota hantu paling menakutkan di bintang suci Longyuan. Ketika gadis itu melihat pemandangan di depannya yang terus berubah, matanya terbelalak dan dia menjerit. Bahkan Ouyang KR pun berteriak tak percaya. Apa itu kota hantu? Lin Nan tidak tahu banyak tentang kota Beiyu, dan bahkan belum pernah mendengar Leng Qingya menyebutkannya sebelumnya, jadi dia bertanya dengan bingung. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa di kota hantu,
yang Anda kejar adalah perasaan kematian dan kebrutalan pembasmian. Anda harus berhati-hati. Ini adalah kota tempat yang kuat memangsa yang lemah. Gadis itu memutar matanya ke arah Lin Nan, lalu menjelaskan dengan senyum agak dingin. Bagaimana kita sampai di sini? Meskipun Lin Nan mengerti bahwa semua ini mungkin ilusi, semua yang ada di depan matanya begitu nyata dan terasa seperti benda nyata saat dia menyentuhnya. Mungkin karena dia belum sepenuhnya terbangun dari keadaan obsesi itu, Lin Nan benar-benar membekukan dirinya dalam pemandangan nyata untuk pertama kalinya. Aku sudah lama mengenalmu. Meskipun kita pernah mengalami beberapa kejadian yang tidak mengenakan, aku tetap ingin bertanya padamu, siapa namamu? Kata-kata Lin Nan tidak bermaksud menyindir, tetapi penuh dengan ketulusan. Dia menatap gadis itu dengan ekspresi tenang dan bertanya. Aku ingin kamu melupakan apa yang kamu lihat. Setelah mendengar perkataannya, gadis itu tersipu dan berkata dengan lembut. Saya sudah mengatakannya, itu jelas salah paham. Lin Nan tidak ingin berkutat pada masalah sepele seperti itu dan terus berbicara dengan tenang. Kenapa kamu bilang itu tidak penting? Faktanya, Lin Nan melihat tubuh gadis itu. Bahkan jika gadis itu mencungkil mata Lin Nan dan membasminya, dia tetap melihatnya, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Satu-satunya cara adalah dengan menghapus ingatan Lin Nan, namun menghapus ingatan merupakan kemampuan tingkat tinggi yang tidak semua orang bisa menguasainya. Aku tidak bisa melupakannya. Fakta adalah fakta. Lupakan saja. Karena kamu tidak ingin membicarakannya, aku tidak akan bertanya. Tapi untuk Ouyang KR, aku harap kamu bisa menjaganya dengan baik dia. Dia masih anak-anak. Lin Nan awalnya ingin mengatakan untuk membawa Ouyang KR pergi, tetapi dia takut gadis itu tidak setuju, jadi dia mengubah kata-katanya sementara. Kau harus membawa KR pergi. Jika dia bersikap agresif lagi dan memberiku energi untuk tersenyum, aku akan mendapat masalah. Tanpa diduga, jawaban gadis itu kali ini di luar dugaan Lin Nan, dan Lin Nan tidak dapat menebak apa yang sedang terjadi dalam pikiran gadis ini. Apakah kamu sungguh rela membiarkan dia pergi bersamaku? Lin Nan melirik Ouyang KR yang tidak sadarkan diri sejak tekanan itu muncul, dan memastikannya lagi. Bagaimana kalau aku tidak mengizinkanmu membawaku pergi? Lagi pula, setelah kejadian ini, aku juga merasakan sesuatu dan aku bersiap untuk berlatih dalam pengasingan. Gadis itu juga melirik Ouyang KR dan berkata dengan nada sedih. Meskipun dalam hatinya dia merasa enggan, tetapi dia sadar diri dan tahu bahwa Ouyang KR saat ini mungkin berbeda dari sebelumnya. Atau mungkin dia telah menduga bahwa Ouyang KR mungkin mempunyai suatu rahasia. Terima kasih. Kenapa harus berterima kasih padaku? Sebaiknya kau cepat pergi. Langsung saja dari sini. Gerbang kota tidak jauh di sebelah timur. Kalau begitu, aku pergi. Lin Nan tidak menunda lebih lama lagi, langsung memeluk Ouyang KR dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju gerbang kota timur. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa dua air mata kristal diam-diam jatuh dari sudut mata gadis itu. Pada saat yang sama, dia berkata dengan lembut namaku Lu Aoxue. Namun, sosok Lin Nan telah menghilang, dan dia tidak mendengar kata-kata lembut dan ramah gadis itu. Tertawa, seketika itu juga sosok gadis itu melintas lalu menghilang dalam sekejap. Kota hantu. Lin Nan segera bergegas ke gerbang kota. Saya juga belum pernah ke kota hantu. Pada saat ini, Ouyang KR tiba-tiba terbangun, menatap segala sesuatu yang asing di hadapannya, dia berbicara dengan rasa ingin tahu. Kau sudah bangun. Aku benar-benar tidak tahu harus memanggilmu apa. Aku merasakan perasaan yang sangat familiar terhadapmu. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk bersama. Ketika Lin Nan melihat Ouyang KR dalam pelukannya terbangun, dia tersenyum pahit dan berbisik pada dirinya sendiri. Begitu banyak praktisi, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi membasmi di wajah mereka, seolah-olah seseorang berutang sesuatu padanya. Ouyang KR melihat sekeliling dan berkata dengan nada aneh. Tertawa. Saat dia menyelesaikan perkataannya, seorang kultivator yang lewat di dekatnya tiba-tiba menghunus pedang yang dibawanya dan menusuk Ouyang KR dengan pedang itu tanpa peringatan apapun. Ledakan. Lin Nan dapat membasmi sekelompok kultivator yang masih berada di tahap awal utusan suci hanya dengan satu tamparan. Ketika persepsinya merasakan ada yang tidak beres, dia mengulurkan tangannya dan mengaktifkan aliran energi sejati. Dentang. Setelah suara keras, pedang kultivator itu jatuh ke tanah dan pecah menjadi dua bagian. Mata Lin Nan penuh dengan niat membasmi saat dia menatap dingin ke arah kultivator di depannya. Dia pantas mati. Menghadapi tatapan marah Lin Nan, kultivator itu tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Sebaliknya, dia berbicara kepada Lin Nan dengan acuh tak acuh, tanpa emosi dalam suaranya. Lewati aku dulu. Lin Nan menatap kultivator itu dengan tenang, meliriknya dengan tajam, lalu berkata. Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Sang kultivator tiba-tiba menatap Lin Nan dengan heran dan bertanya,
karena dia tidak tahu kapan napas kematian keluar dari tubuh Lin Nan. Aura ini jauh lebih kuat daripada aura yang memancar darinya. Menghadapi pemandangan ini, sang petani agak takut. Di kota hantu, hukum rimba berlaku. Menindas yang lemah dan menjilat yang kuat adalah aturan bertahan hidup yang paling menguntungkan di kota ini. Pada saat ini, Lin Nan dan Ouyang KR tiba-tiba melihat ekspresi malu-malu dari sang kultivator, dan mereka memahami sesuatu dalam hati mereka. Saudaraku, aku ingin membasminya. Tiba-tiba, pada saat ini, Ouyang KR juga menjadi acuh tak acuh dalam sekejap. Dia berbicara dengan lembut kepada Lin Nan, dan jelas ada sedikit niat membasmi dalam nadanya. KR, ada apa denganmu? Mendengar ini, Lin Nan terkejut. Dia tidak bisa lagi memedulikan kultivator di depannya, karena begitu Ouyang KR benar-benar berhasil memancarkan senyuman itu, dia yakin seluruh kota hantu akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Semakin kamu takut akan sesuatu, semakin besar pula hal itu akan datang. Saat Lin Nan mengucapkan selamat tinggal kepada gadis itu, dia masih berdoa agar tidak membuat Ouyang KR terlalu bersemangat, jika tidak, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Ouyang KR. Namun aura yang terpancar dari Ouyang KR saat ini, begitu pula suasana hatinya yang muram, jelas merupakan tanda bahwa dia ingin membasmi seseorang sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, aku hanya ingin membasmi orang ini karena aku menemukan sesuatu yang sangat aneh dalam dirinya. Tertawa, setelah Ouyang KR mengatakan ini dengan sangat jelas, kultivator di depannya tiba-tiba melompat dan menamparkan Ouyang KR. Telapak tangan ini mengandung sedikit cahaya merah darah, dan langsung menyelimuti sosok Ouyang KR dan Lin Nan. Aku tidak menyadari bahwa kau masih sangat muda, tetapi kepekaan spiritualmu begitu tajam. Sepertinya aku harus membasmimu hari ini, apapun yang terjadi. Kau tahu terlalu banyak. Terkutuk, serangan mendadak. Jejak kemarahan melintas di wajah kecil Ouyang KR, dan dia langsung berkata dengan dingin. Tercela, kau belum pernah melihat hal yang lebih hina. Kultivator itu tersenyum muram pada Ouyang KR. Dia mengira Lin Nan dan Ouyang KR telah dikendalikan olehnya, jadi dia begitu sombong. Apakah kamu yakin ingin membungkamku? Lin Nan yang tadinya diam dan menatap para praktisi dengan acuh tak acuh, tiba-tiba bertanya dengan nada dingin. Entah mengapa, sang kultivator tiba-tiba merasakan energi sejati di tubuhnya bergetar hebat pada saat ini. Situasi ini segera membuatnya sadar bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja di depannya sebenarnya adalah seorang pria yang kuat. Siapa kamu? Aku kenal beberapa orang dengan kultivasi yang tinggi di kota domain hantu. Kapan orang sepertimu muncul? Sang kultivator terkejut, mengetahui bahwa kejadian hari ini akan sulit diselesaikan dengan kata-kata, tetapi dia masih berharap untuk mengetahui latar belakang Lin Nan. Bahkan jika dia meninggal hari ini, dia akan mempersulit Lin Nan untuk terus menjalani kehidupan yang damai di masa depan. Tertawa, namun, Lin Nan tidak menjawab. Tiba-tiba, cahaya ungu yang ganas keluar dari tubuhnya. Cahaya ungu, dengan Lin Nan sebagai pusatnya, dengan cepat melesat menuju cahaya merah darah yang menyelimuti sang kultivator dan Ouyang KR. Ledakan. Dengan suara teredam, cahaya merah darah yang menyelimuti Lin Nan dan Ouyang KR dirobohkan secara paksa oleh Lin Nan. Bagaimana itu mungkin? Sang kultivator tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, menatap Lin Nan dengan kaget dan berkata dengan suara gemetar. Di jalur kultivasi, tidak ada yang tidak mungkin, haha. KR, kuserahkan padamu, basmi saja. Lin Nan tiba-tiba tersenyum dingin, berbalik menatap Ouyang KR dan terus berbicara padanya. Perkataannya langsung membuat Ouyang KR tersenyum cerah. Cek, dasar bodoh, gadis kecil seperti ini bisa membasmi seseorang. Melamun, haha, aku tidak menyangka akan ada sesuatu yang menarik untuk dilihat setelah aku sampai di sini. Gadis kecil ini cantik sekali. Pada saat yang sama, para praktisi mulai muncul di gerbang kota, mengelilingi ketiga orang tersebut, dan berbicara tentang mereka dengan cara yang menggoda. Tak seorang pun di antara mereka yang percaya bahwa Ouyang KR mampu membasmi kultivator ini. Dilihat dari auranya, kultivator ini merupakan master di level utusan suci, sedangkan Ouyang KR hanya di level suci. Terima kasih. Ouyang KR menjawab Lin Nan sambil tersenyum. Tertawa, saat sang kultivator melihat dengan terkejut, napas kematian segera keluar dari tubuh Ouyang KR. Aura ini bahkan lebih kuat dan lebih mengerikan daripada aura yang berasal dari Lin Nan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia masih anak-anak. Bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu kuat dan mengerikan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sang pembudidaya tidak dapat mempercayai matanya, bahkan mulai tidak mempercayai kesadarannya sendiri, lalu mengeluarkan teriakan kaget yang aneh. Tetapi segala sesuatunya begitu aneh, dan perasaan menakutkan dalam diri Ouyang KR semakin kuat dan kuat. Aku dari suku Tianlang,
beraninya kau melakukan sesuatu padaku. Sang kultivator akhirnya berpegang pada secercah harapan dan berteriak keras kepada Lin Nan. Apa? Dalam sekejap, semua praktisi di sekitar tercengang dan melemparkan pandangan terkejut ke arah praktisi ini. Bukankah Sirius adalah ras yang haus darah dan brutal? Dan itu milik klan binatang spiritual, jadi bagaimana itu bisa berakhir di kota hantu? Hah? Sirius, aku tidak mengenal mereka. Ketika Lin Nan mendengar kultivator itu memperkenalkan dirinya sebagai anggota suku Tianlang, dia langsung melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Berdebar. Mendengar jawabannya, praktisi itu hampir jatuh ke tanah karena marah. Sungguh konyol bahwa masih ada orang di kota hantu yang tidak mengenal klan Sirius. Jika kau ingin kami memusnahkan suku Tianlang, maka kau bisa melakukannya. Melihat kultivator di depannya begitu marah hingga hampir pingsan, Lin Nan segera terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Menghapuskan. Namun, setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Ouyang Ke sedikit mengernyit. Lebih baik kita tidak pergi ke suku Tianlang. Tidak mungkin bagi kita berdua untuk sepenuhnya memusnahkan kekuatan jahat yang telah mengakar selama bertahun-tahun tanpa dimusnahkan. Setelah beberapa saat, Ouyang Ke menarik kembali aura kematian yang mengerikan dan menjelaskan kepada Lin Nan sambil bertepuk tangan. Tidak bisakah dua orang menghapusnya? Lin Nan tersenyum tipis dan tidak memberikan penjelasan terlalu banyak. Lagi pula, dibandingkan dengan prestasi gemilangnya sebelumnya, memusnahkan suku Tianlang terlalu mudah. Namun, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukannya begitu saja, terutama karena dia sekarang hanya berada di level Saint King. Kalau kita sudah lebih kuat, ini bukan hal yang mustahil, tapi sekarang agak sulit. Baiklah, karena kamu membantu semua orang menyingkirkan kejahatan ini, maka hitunglah aku sebagai salah satunya. Pada saat ini, seorang pemuda berwajah kemerahan berjalan keluar dari kerumunan, membawa pedang kuno di punggungnya, dan berbicara kepada Lin Nan. Lin Nan langsung mengerutkan kening, tetapi kemudian tenang dan bersiap untuk mencobanya. Saya ingin sekali, tetapi saya tidak tahu lokasi pasti suku Tianlang. Saya akan meminta saudara ini untuk menunjukkan jalannya saat waktunya tiba. Lin Nan tersenyum, mengepalkan tangannya, dan berbicara dengan sikap tidak rendah hati maupun sombong. Tidak masalah, tapi bagaimana dengan orang ini? Pemuda itu menunjuk ke arah kultivator Tianlang di sebelah Lin Nan dan berkata dengan tenang. Cara yang jahat dan bengkok, semua orang bisa menghukum mereka, membasmi mereka. Wajah Lin Nan menjadi dingin. Baru sekarang dia ingat bahwa ada seorang kultivator jahat di sampingnya. Tertawa, hanya dengan mengeluarkan suara pelan, pemuda itu telah menggenggam pedang di tangannya pada suatu titik, dan pada saat yang sama, pedang itu menebas leher praktisi itu bagai kilat. Pedang ini dieksekusi tanpa keraguan sedikit pun, dan secara akurat memahami tiga prinsip utama stabilitas, akurasi, dan kekejaman. Kuat sekali, cepat sekali gerakannya. Lin Nan memperhatikan pemuda itu melangkah maju, menghunus pedangnya, dan menghunus pedang itu dalam garis lurus tanpa cacat sedikit pun, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Haha, terima kasih atas pujiannya. Saya Du Feng. Pemuda itu tersenyum pada Lin Nan, lalu menjelaskan dengan tenang bahwa dia sama sekali tidak mengambil hati masalah itu. Namun, saat ini, Lin Nan tidak memperhatikan Du Feng. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dengan bingung untuk pertama kalinya, dan bahkan menggertakkan giginya. Dia samar-samar merasakan aura yang dikenalnya sedang mendekatinya dengan cepat. Lin Nan. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang dari belakang Lin Nan, dan suaranya hampir bergetar karena kegembiraan. Apa? Mendengar suara penuh perhatian ini, hati Lin Nan sedikit bergetar, dan dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Tertawa, persepsinya dengan cepat teraktivasi dan menyebar ke belakangnya. Ketika dia melihat situasi di belakangnya dengan jelas, dia begitu gembira hingga air matanya hampir mengalir keluar. Putri Piao Xiang, Lin Xi, Ai Yufei, Huan Huan, Su Zi. Tiba-tiba berbalik, Lin Nan terkejut saat mendapati wanita yang dikenalnya di benua para dewa muncul dengan jelas di hadapannya, dan dia tertegun sejenak. Bagaimana kamu sampai di sini? Dia melihat 5 pasang mata cerah menatapnya, terutama Putri Piao Xiang, yang air matanya mengalir dan menatapnya penuh harap. Lin Nan bertanya dengan heran. Aku tidak menyangka kau ada di kota hantu. Putri Piao Xiang menjelaskan dengan suara tercekat. Dia telah berfantasi tentang adegan pertemuannya dengan Lin Nan. Dia selalu berharap Lin Nan akan memeluknya erat dan mengatakan beberapa kata yang tidak jelas kepadanya, tetapi kenyataan tidak memberinya fantasi yang indah ini. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Nan melirik kelima gadis itu dan jelas merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi semua yang ada di depannya begitu nyata sehingga dia langsung terobsesi dengannya dan tidak bisa melepaskan diri, jadi dia segera bertanya. Tertawa. Namun, saat Lin Nan baru saja selesai bicara,
cahaya merah darah tiba-tiba menyambar dari kerumunan, mengarah langsung ke Putri Piaoxiang. Karena di antara orang-orang itu, hanya Putri Piaoxiang yang terlihat linglung, jadi jika kamu menyerangnya, kamu pasti akan berhasil. Hati-hati, ketika Lin Nan menemukan cahaya merah darah, sudah terlambat untuk menyelamatkan situasi. Cahaya merah darah itu menyala dan mengenai Putri Piaoxiang. Ledakan, engah. Dengan suara teredam ini, Putri Piaoxiang tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan beberapa suap darah, lalu jatuh di depan semua orang. Aromanya, melihat Putri Piaoxiang jatuh ke tanah, semua orang bergegas mendekatinya. Kamu mau kemana? Ai Yufei menjerit pelan dan berlari ke tengah kerumunan. Di antara kerumunan, ada seorang pemuda berhidung bengkok yang dengan seenaknya mendorong kerumunan dan melarikan diri ke kejauhan. Mendengar teriakan halus Ai Yufei, semua orang akhirnya menyadari bahwa Lin Nan telah memeluk tubuh halus Putri Piaoxiang. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, Putri Piaoxiang tidak dapat bangun. Dengan perlahan dia menyeka darah yang keluar dari sudut mulut Putri Piaoxiang, kemudian mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati merasakan denyut nadinya, namun sekeras apapun dia mencari, dia tidak merasakan denyut nadi apapun. Lin Nan berteriak ke arah langit sekuat tenaga, jantungnya seakan berdarah, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Putri Piaoxiang meninggal tanpa peringatan di hadapan semua orang. Ia tidak meninggalkan kata-kata terakhir sebelum kematiannya. Yang tertinggal hanyalah tatapan matanya yang penuh kasih sayang. Huan tahu hasil dari masalah ini hanya dengan melihat ekspresi Lin Nan, namun dia tetap tidak menyerah dan berbicara kepada Lin Nan sambil terisak-isak. Yufei, tangkap dia, aku ingin membuatnya berharap mati. Lin Nan tiba-tiba berteriak pada Ai Yufei, kata-katanya jelas dipenuhi dengan kemarahan. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Ai Yufei saat ini berada di udara. Dia telah menemukan keberadaan pemuda itu dengan matanya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya listrik ungu melesat ke arahnya. Bahkan jika aku mati, itu sepadan. Dengan sedikit kecantikan di sisiku, hahaha, suku Tianlang adalah penguasa dunia ini. Kalian semua pergi ke neraka, dengan kekuatan kalian yang tidak berarti, kalian masih ingin menyingkirkan suku Tianlang. Itu hanya mimpi. Pemuda itu tampaknya tidak bisa terbang. Ia berlari ke bawah dan berteriak keras. Klan Serigala Langit, ini klan Serigala Langit lagi. Aku, Lin Nan, tidak akan pernah berhenti sampai aku melenyapkanmu, klan Serigala Langit. Tatapan mata Lin Nan dingin. Dia memeluk Putri Piaoxiang dan berbicara tanpa emosi. Tertawa. Tiba-tiba, cahaya ungu muncul di langit, bercampur dengan aura dingin yang menyejukkan langit dan bumi. Sumber momentum ini adalah mata merah darah Lin Nan. Pada saat yang sama, cahaya berkedip warna-warni juga muncul di depan Ouyang KR. Di usianya yang masih sangat muda, Ouyang KR akhirnya berhasil menembus hambatannya. Ini semua berkat aura Lin Nan. Kalau tidak peduli seberapa keras Ouyang KR berlatih di usia muda, dia tidak akan mampu mencapai terobosan di usia ini. Di jalur kultivasi, jika Anda ingin membuat terobosan, sebenarnya itu tidak bergantung pada kultivasi pribadi Anda, tetapi juga pada usia dan pengalaman Anda. Terima kasih, kakak. Ouyang KR tersenyum pada Lin Nan, lalu tubuhnya tiba-tiba melayang ke langit. Pada saat yang sama, bola warna seperti api meledak dari tubuh mungil itu. Sayap pertempuran 5 elemen, pedang Suanyuan. Dalam sekejap, Lin Nan memancarkan aura yang kuat, dan sayap pertempuran 5 elemen di belakangnya langsung aktif sesuai dengan pikirannya. Pada saat yang sama, pedang Suanyuan, yang berputar di dantiannya, juga muncul di tangannya. Wilayah Raja Suci. Ya ampun, dia sebenarnya adalah Saint King, dan dia juga memiliki 2 senjata ajaib. Dia terlalu kuat. Siapa orang bernama Lin Nan ini? Dalam sekejap, para praktisi yang awalnya menonton keseruan itu pun bersorak-sorai. Mereka tidak percaya bahwa Lin Nan benar-benar memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, dan bahkan kultivasinya begitu kuat. Bahkan Du Feng diam-diam tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda tampan di depannya dapat memiliki 2 harta sekaligus. Dengan kekuatan seperti itu, bukanlah hal yang mewah untuk melenyapkan klan Tianlang. Aku tidak menyangka kau memiliki jurus pembasmi sekuat itu. Saat Du Feng bereaksi, dia buru-buru berbicara kepada Lin Nan. Klan Serigala Surgawi, hari ini aku akan membuat mereka mengerti akibat memprovokasi aku, Lin Nan. Tertawa, momentum Lin Nan meningkat lagi, dan awan cahaya ungu di langit terus berubah bentuk dan perlahan mengembun. Ledakan, pada saat inilah Lin Nan akhirnya merasakan arus hangat di dantiannya mulai memenuhi tubuhnya. Arus hangat ini perlahan mengalir melalui tubuhnya, membentuk energi yang kuat. Bahkan Lin Nan pada levelnya saat ini tidak dapat mengendalikan energi yang kuat ini. Energi ini terlalu kuat, dan muncul tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Lin Nan,
Anak ini sangat cepat sehingga aku tidak bisa mengejarnya. Kadang-kadang, aku bahkan kehilangan jejaknya. Pada saat ini, jejak suara spiritual Ai Yufei muncul di benak Lin Nan. Lin Nan, yang sedang mengumpulkan aura, terbangun, menatap tirai cahaya berwarna-warni di tubuh Ouyang KR dan mengeluarkan erangan panjang. Ah! Bang-bang! Setelah Lin Nan meraung panjang, ledakan keras tiba-tiba terjadi di sekitar mereka. Pada saat inilah cahaya di tubuh Ouyang KR dengan cepat meredup dan semuanya diserap olehnya. Kalau saja gadis itu pernah bersama Ouyang KR sebelumnya, dia akan menemukan bahwa bukan saja tingkat kultivasi gadis ini telah meningkat ke tingkat baru, tetapi pikirannya juga telah jauh lebih matang. Terutama senyum di wajahnya yang hampir seperti senyum orang dewasa. Ledakan, kilatan petir berwarna ungu menyambar di langit bercampur dengan gemuruh guntur dan dengan cepat memulai serangan dahsyat terhadap Ouyang KR di udara. Gadis ini benar-benar meningkatkan kultivasinya lagi, dan bencana surgawi yang ditimbulkannya muncul dalam sekejap. Tiba-tiba, fenomena aneh muncul di langit. Tepat di depan gerbang kota domain hantu, banyak praktisi menyaksikan kelahiran orang-orang kuat untuk pertama kalinya. Desis, desis, desis. Pada saat inilah Huan-Huan, Linsi dan Suzy yang juga geram, diselimuti cahaya warna-warni. Pada saat ini, mereka langsung menyadari kondisi batin tertinggi, dan kultivasi mereka sekali lagi mencapai tingkat baru. Lin Nan, cepatlah, aku tidak bisa menemukannya lagi. Jejak kesadaran cemas Ai Yufei memasuki pikiran Lin Nan. Lin Nan dengan lembut menyerahkan tubuh Putri Piaoxiang kepada Lin Si di sampingnya, dan persepsinya sendiri tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, dia mengerti dengan jelas semua yang ada di sekitarnya, terutama pemuda berhidung bengkok, yang saat itu tengah bersembunyi di belakang seorang kultivator. Tidak mengherankan kalau Ai Yufei tidak bisa mendeteksinya, karena kultivator ini mengenakan jubah dengan warna yang sama dengan pemuda itu, dan ujung jubahnya yang lebar hampir menutupi tubuh pemuda itu. Ini juga berkat persepsi abnormal Lin Nan, kalau tidak akan mudah menemukan pemuda itu. Aku sudah menemukannya, Yufei. Kau kembali saja dulu, aku akan mengurus sisanya. Tertawa, Lin Nan segera menyampaikan pesan itu kepada Ai Yufei, dan tubuhnya langsung berubah menjadi kilatan petir. Dia bergegas ke pemuda itu dan mencengkeram kerah pemuda itu dengan tangannya. Semudah menangkap ayam, hanya dengan mengangkat sedikit, Lin Nan mengangkat pemuda itu dengan satu tangan tanpa kesulitan. Wah, hebat sekali. Dia benar-benar pria yang kuat. Terdengar desahan lain dari kerumunan, dan pada saat inilah nama Lin Nan mulai tersebar luas. Kapanpun ada orang di kota hantu yang menyebut Lin Nan, mereka semua mengacungkan jempol. Tentu saja, ini baru permulaan. Ledakan, Lin Nan kembali ke tempat semula dalam sekejap mata, melemparkan pemuda itu ke tanah dengan jentikan tangannya, lalu menatapnya dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Baiklah, pergilah ke neraka. Huan-Huan yang berkarakter kuat, melihat pemuda itu datang saat ini, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menghunus pedang, mengarahkan ujung pedang langsung ke tenggorokan pemuda itu, dengan sedikit kesedihan di matanya, suara. Jika dia mati, ya mati saja. Apa pentingnya jika seseorang dengan kultivasi rendah mati? Karena aku berani membasminya hari ini, aku sama sekali tidak peduli dengan hidupku sendiri. Aku katakan padamu, aku sudah memberitahu suku Tianlang tentang semua beritamu. Markas besar, tidak lama lagi kau akan dimakamkan bersamaku. Pemuda itu menatap Huan-Huan, dengan sedikit ejekan di matanya yang dingin. Lebih baik kau memberitahu kami, jadi kami tidak perlu mencari mereka. Kami tidak tahu alamat pasti suku Tianlang, jadi kau harus membayar harga untuk semua yang telah kau lakukan sekarang. Tanpa menunggu Lin Nan berbicara, Du Feng sudah menghunus pedang besarnya dan langsung menyerbu ke arah pemuda itu. Del, klik, suara dingin Lin Nan tiba-tiba terdengar saat ini, dan dia dengan lembut menjepit pedang Du Feng hanya dengan 2 jari. Setelah pedang itu berhenti, Lin Nan melanjutkan dengan suaranya yang dingin, kita harus membalas dendam, dan membasminya seperti ini akan terlalu mudah baginya. Aku ingin membuatnya tidak bisa hidup atau mati. Haha, Lin Nan, kamu harus memaafkan orang lain jika kamu bisa. Meskipun klan Tianlang adalah kekuatan jahat, fakta bahwa mereka dapat berdiri teguh di bintang suci Long Yuan menunjukkan bahwa keberadaan mereka bukanlah suatu kebetulan. Pada saat ini, sebuah bola cahaya biru tiba-tiba muncul entah dari mana, dan seorang lelaki tua bungkuk muncul di hadapan semua orang. Siapa kamu? Merasa tidak ada fluktuasi pada aura lelaki tua itu, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit dan bertanya. Dia bisa meramalkan betapa kuatnya lelaki tua ini, tetapi dia tidak yakin mengenai tingkat kultivasinya. Meskipun dia adalah Raja Suci yang kuat saat ini, dia tidak mampu melihat kekuatan bertarung lelaki tua itu. Lin Nan, hubungan kita sulit dijelaskan. Meskipun kamu tidak mengetahuinya sekarang, seiring dengan peningkatan kultivasimu, kamu akan memahaminya suatu hari nanti.
Setelah mendengar pertanyaan Lin Nan, lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu akhirnya membuka mulut untuk menjelaskan dengan nada serius. Apakah kamu ingin melindunginya? Mata Lin Nan berbinar, lalu dia bertanya kepada lelaki tua itu dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata dingin seperti itu kepada orang yang begitu berkuasa. Kini kebencian telah memenuhi seluruh tubuhnya dan ia tak dapat lagi berpikir rasional tentang apa yang tengah terjadi. Dalam benaknya, yang terpenting adalah membasmi pemuda di hadapannya. Lin Nan, kamu harus mengerti bahwa bahkan jika kamu membasminya, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Putri Piaoxiang seharusnya mengalami bencana ini. Meskipun kamu tidak dapat menerimanya, ini adalah kebenaran. Orang tua itu juga mengerti suasana hati Lin Nan saat ini, jadi dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia berbicara kepada Lin Nan dengan ekspresi serius. Setidaknya aku bisa membalaskan dendamnya. Lin Nan mendongak dan berkata kepada lelaki tua itu dengan mentalitas keras kepala. Terlebih lagi, energi sejati dalam tubuhnya telah mulai tumbuh diam-diam, dan dia bahkan bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam. Jika aku tidak bisa melawan orang tua itu, apakah ada cara untuk melancarkan serangan diam-diam? Hehe, kalau dia tidak benar-benar bisa membasmi Putri Piaoxiang, apakah kamu masih akan seperti ini sekarang? Orang tua itu tersenyum tipis, dan tampak jelas pandangan pengertian di matanya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Lin Nan tertegun sejenak, seolah menyadari sesuatu, namun seolah tidak terjadi apa-apa. Bisakah kamu hidup kembali? Akhirnya, setelah terdiam cukup lama, Lin Nan bertanya kepada lelaki tua itu dengan nada gugup. Jika orang tua itu berkata tidak, maka ia akan membasmi petani itu apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri. Apakah anak ini gila? Bagaimana orang mati bisa dihidupkan kembali? Tiba-tiba terdengar teriakan tak percaya dari kerumunan, tetapi kemudian teriakan itu tak dapat diucapkan lagi. Tertawa, tangan lelaki tua itu bergetar sedikit, dan tepat di depan mata semua orang, tirai cahaya biru air tiba-tiba menyala, membawa energi yang kuat. Seberapa kuatkah energi ini? Begini saja, jika energi ini cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kota hantu, hanya butuh satu jentikan jari. Ya dewa, Du Feng melihat bahwa Putri Piaoxiang, yang berada dalam pelukan Huan Huan, perlahan-lahan terlepas dari tangan Huan Huan. Tubuhnya perlahan mulai berputar dan terus-menerus menyerap cahaya biru air di sekitarnya. Terutama bagian jantung Putri Piaoxiang. Karena Du Feng cukup dekat, dia bisa melihat dengan jelas detak jantungnya. Karena terkejut, dia buru-buru berlutut dan menyembah lelaki tua itu. Terinspirasi oleh perilakunya, praktisi di sekitarnya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera mulai memujanya. Akhirnya, semua cahaya biru air di depan Putri Piaoxiang diserap oleh tubuhnya. Ah, kamu sudah bangun. Bagaimana itu mungkin? Bisakah orang yang sudah mati dibangkitkan? Apakah ini pengendali legendaris? Di tengah seruan orang banyak, Putri Piaoxiang sedikit membuka matanya dan memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa asing. Di mana aku? Lin Nan, ada apa denganku? Putri Piaoxiang benar-benar berbicara, dan dia sedang berbicara dengan Lin Nan. Kamu akhirnya bangun, terima kasih. Lin Nan dengan gembira berlari ke arah Putri Piaoxiang dan berkata kepada lelaki tua itu yang tersenyum. Haha, ini hanya sepotong kue bagiku. Orang tua itu tersenyum pada Lin Nan dan tidak menyalahkan Lin Nan atas perilakunya yang tidak masuk akal tadi. Sebaliknya, dia berbicara dengan sedikit rasa lega. Senior, terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasmu. Lin Nan membungkuk sedikit, memberi hormat pada lelaki tua itu, lalu berbicara dengan serius disertai ekspresi gembira. Oh, kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan. Entah mengapa, lelaki tua itu mengangkat alisnya dan langsung melotot ke arah Lin Nan dan berkata. Apa yang baru saja aku katakan? Lin Nan memikirkannya dengan saksama, tetapi dia benar-benar tidak dapat memikirkan apapun. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada Putri Piaoxiang tadi, dan dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Kamu tidak mendengarkan aku, tunggu dan lihat bagaimana aku menghadapimu. Tertawa, orang tua itu menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menembakkan sambaran petir dengan cahaya biru redup ke arah Lin Nan. Petir itu begitu cepat, hingga Lin Nan bahkan tak sempat berpikir sebelum dirinya tersambar. Ledakan, petir yang dilepaskan lelaki tua itu mengenai dada Lin Nan dengan tepat, menimbulkan suara teredam. Kemudian, ketika aku menatap Lin Nan lagi, dia tidak merasakan sakit sedikit pun, bahkan ada sedikit senyum di wajahnya. Pada saat ini, Lin Nan akhirnya mengetahui beberapa rahasianya. Sebab petir biru muda yang ditembakkan lelaki tua itu sama sekali tidak mempunyai daya serang. Petir ini tampak sama seperti petir biasa hanya saja dari luarnya, namun di dalamnya berongga. Petir biru muda,
Cahaya biru muda di dalamnya, merupakan kesadaran spiritual lelaki tua itu yang tersembunyi di dalamnya. Terima kasih, senior. Sekarang saya ingin bertanya sesuatu. Apa hubungan antara Ouyang KR dan saya? Lin Nan mendongak dan melirik Ouyang KR yang tidak jauh di belakangnya. Ouyang KR menatapnya dengan matanya yang besar dan berbinar. Tertawa. Segera setelah itu, secercah kesadaran spiritual yang tidak lengkap sekali lagi memasuki pikiran Lin Nan, tetapi itu hanyalah informasi yang dangkal. Mengenai asal-usul Ouyang KR, tidak ada penjelasan. Bodoh amat John denganmu, ini jelas jebakan yang kau buat. Hei, kau cantik, ayolah, kakak akan membuatmu bersenang-senang malam ini. Pada saat ini, seorang kultivator di depan gerbang kota domain hantu tiba-tiba bergegas keluar dan berkata kepada wanita cantik di belakang Lin Nan sambil tersenyum sinis. Kamu mencari kematian. Sebelum lelaki tua itu sempat berkata apa-apa, Du Feng yang ada di sampingnya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia sudah menilai wanita-wanita ini sebagai dewi saat mereka pertama kali muncul. Tertawa, menghujat Dewi dalam hati sama saja dengan menghinanya. Setelah Du Feng mengatakan ini, aura dingin dan mati langsung terpancar dari tubuhnya dan dia bergegas menuju kultivator itu. Kota hantu aslinya adalah wilayah tempat orang-orang kuat bertahan hidup. Di sini, yang lemah bisa diganggu semaunya, jadi kalau sang kultivator berani berkata demikian, ia pasti punya kekuatan untuk melakukannya. Namun Du Feng juga bukan orang yang mudah dikalahkan, kedua sosok itu bertabrakan dalam sekejap. Ledakan-ledakan-ledakan. Kedua pria itu bergerak secepat kilat, tanpa gerakan aneh apapun, dan langsung terlibat pertarungan. Sepertinya kamu juga ahli di Ghost Domain City. Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan senior ini. Du Feng tampak berwibawa, mengarahkan pedang di tangannya langsung ke arah sang kultivator, dan berkata dengan dingin. Hei, seorang pria mencintai wanita cantik. Karena kamu sudah senior, kenapa kamu tidak memberi kami sesuatu yang berarti? Sang pembudidaya tersenyum puas dan menatap wanita itu dengan pandangan jahat lainnya. Sesuatu yang penting, apa yang kamu inginkan? Ekspresi wajah lelaki tua itu berangsur-angsur berubah muram. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah pengendali kehidupan yang tertinggi. Itu karena Lin Nan memasuki ruang pikiran orang lain di bintang suci Long Yuan sehingga banyak pengendali menjadi khawatir, jadi mereka meminta pengendali ruang untuk membuka turbulensi ruang dan memindahkan pengendali kehidupan ke sana. Uang, kecantikan, kekuasaan semuanya bagus, hehe. Sang pembudidaya, entah karena dia tidak melihatnya atau karena alasan lain, tidak menyadari bahwa mata lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi dingin dan penuh pembasmian. Oh, maaf, aku harus mengambil nyawamu. Ledakan. Begitu orang tua itu selesai berkata demikian, sang kultivator, yang masih tersenyum, meledak dengan hebat dan mati tanpa peringatan apapun, tanpa meninggalkan jejak. Mendesis. Setelah melihat kejadian itu, banyak praktisi yang menyaksikan kehebohan itu menjadi ketakutan hingga mereka terkesiap dan bahkan menahan nafas, tidak berani berbicara. Tindakan orang tua itu sungguh kejam. Namun bagi dewa yang mengendalikan semua kehidupan di dunia, ini bukan apa-apa, hanya sekadar pikiran. Lin Nan, kamu harus mengurus semuanya sendiri. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Senyum tipis muncul di wajah lelaki tua itu, lalu dia berbicara lembut kepada Lin Nan. Tatapan dan nada bicaranya jelas merupakan peringatan bagi generasi mudanya. Terima kasih, senior. Kalau begitu, mari kita bersama-sama membasmi seluruh suku Tianlang. Ras ini telah bercokol di sini selama lebih dari 1 atau 2 tahun, dan sudah waktunya untuk menghancurkannya. Setelah mengetahui beberapa rahasia, Lin Nan menunjukkan rasa hormat yang lebih kepada lelaki tua itu. Kemudian dia melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata kepada lelaki tua itu sambil tersenyum. Silakan, masalah ini akan terselesaikan jika sudah waktunya. Tertawa, setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosok bungkuk dalam cahaya biru pucat itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya berubah menjadi bayangan, tanpa jejak sama sekali, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya, hanya menyisakan sekelompok praktisi dengan mata tumpul yang menatap dia dalam keadaan terkejut. Tempat di mana lelaki tua itu menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Nan berbalik, menatap Putri Piao Xiang, dan bertanya dengan lembut. Sejak lelaki tua itu membangkitkan Putri Piao Xiang, dia selalu merasa ada sesuatu yang berubah pada diri Putri Piao Xiang, dan dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun tidak ada perubahan dalam temperamen dan penampilan, aura yang akrab itu telah menjadi asing. Lin Nan, aku baik-baik saja. Senior tidak hanya membentuk ulang tubuhku, tetapi juga mengintegrasikan jiwa baru ke dalam diriku. Aku tidak tahu berapa kali kultivasiku telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Putri Piao Xiang tersenyum dan segera menjelaskan kepada Lin Nan dengan gembira. Wah,
Bagus sekali. Orang tua ini tampaknya punya hubungan denganku. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Kali ini, Lin Nan tidak mengatakannya secara langsung, tetapi menyampaikannya kepadanya melalui transmisi suara. Aku sudah menduga semua ini, kalau tidak, senior tidak akan menjagamu dengan baik, hehe. Meskipun kecerdasan Putri Piaoxiang telah meningkat pesat, dia masih bertingkah seperti wanita kecil di depan Lin Nan. Tunggu saja, klan Sirius. Aku akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Pada saat ini, kilatan cahaya tiba-tiba terpancar dari mata Lin Nan, lalu dia berbicara tanpa sedikit pun emosi. Karena kau akan pergi ke klan Sirius, jangan lupa sertakan aku. Pada saat ini, Du Feng tiba-tiba berbicara dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Setelah melalui semua yang baru saja terjadi, Du Feng benar-benar terkesan dengan kemampuan bertarung Lin Nan. Dia jelas merasakan aura unik dari Lin Nan, aura yang belum pernah dia temui sebelumnya selama bertahun-tahun berada di kota hantu. Mampu mengikuti Lin Nan dalam memusnahkan klan Sirius, saya khawatir namanya akan diturunkan di bintang suci Long Yuan di masa depan. Jangan khawatir, mimpi buruk klan Sirius akhirnya dimulai. Lin Nan tersenyum dan berkata kepada Du Feng bahwa kata-katanya telah menentukan nasib masa depan suku Tianlang. Namun, pasti ada alasan mengapa klan Sirius mampu menduduki benua ini selama bertahun-tahun. Namun Lin Nan tidak lagi memikirkan alasannya, karena sekarang kultivasinya telah mencapai puncak bintang suci Long Yuan. Meski belum mencapai puncak tertinggi, alam Raja Suci sudah cukup untuk menyelesaikan beberapa hal. Terlebih lagi, ia juga memiliki 3 harta kuno sayap pertempuran 5 elemen, pedang Xuanyuan, dan Ding Hai Shenzhen. Dia tidak berlatih dengan benar sejak tiba di bintang suci Long Yuan, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, kultivasinya masih tumbuh lambat. Selain itu, ia juga memiliki serbuk sari bunga liar. Hanya dengan meminumnya sedikit saja saat ia tidak melakukan apapun sudah cukup untuk meningkatkan kultivasinya. Lin Nan, jangan pamerkan uangmu, selalu merupakan pepatah bijak. Kamu memamerkan begitu banyak harta, jelas kamu sengaja memamerkannya. Jika seseorang dengan motif tersembunyi melihat kita, kita pasti akan mendapat banyak masalah di masa depan, Ayo cepat pergi dari sini. Kau tidak akan kehilangan apapun. Lihat bagaimana keserakahan tergambar jelas di wajah para praktisi itu. Putri Piaoxiang melirik ke sekelilingnya dan mendapati tak jauh dari sana, ada puluhan pasang mata yang tengah menatap ke arah mereka. Terutama sepasang mata itu yang tampaknya menyemburkan api, jadi dia buru-buru berbicara kepada Lin Nan. Sudah waktunya untuk pergi. Lin Nan melirik praktisi di sekitarnya dan dengan cepat mengirim pesan. Desis, desis, desis. Tak seorang pun berbicara. Beberapa orang yang menerima pesannya mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu, dalam sekejap mata, mereka semua menghilang. Kakak ipar, bagaimana pendapat kalian tentang kecepatanku? Ketika semua orang tiba di tempat terpencil, Ouyang KR tiba-tiba bertanya kepada kelima gadis itu dengan suara lembut. Engah, Lin Nan hendak berbicara ketika dia tersedak oleh kata-katanya dan hampir muntah darah. Gadis kecil ini benar-benar pintar. Dia benar-benar berubah pikiran saat ini. Haha, baiklah, KR. Setelah mendengar nama Ouyang KR, kelima gadis itu semuanya tersipu dan tidak bisa berkata apa-apa. Putri Piaoxiang lah yang pertama kali tersadar. Ia berbicara kepadanya sambil tersenyum, tetapi wajahnya masih sedikit memerah. Lokasi pasti klan Sirius pada dasarnya telah ditentukan. Setelah Lin Nan selesai mengatakan ini, dia menutup matanya, melepaskan persepsinya, dan mulai merasakan dengan hati-hati dengan bantuan kesadaran kultivator Tianlang yang sudah mati. Klan Sirius adalah ras terkenal yang telah menetap di bintang suci asal naga selama puluhan juta tahun. Di antara suku Sirius, itu bukanlah kelompok mereka sendiri, tetapi mereka memiliki keturunan sendiri di sini. Tetapi keturunan ini pada umumnya adalah keluarga kerajaan, dan hampir tidak ada rakyat jelata. Di sini, yang kuat adalah yang tertinggi, yang merupakan aturan tersirat di kota hantu. Yang kuat selalu menjadi eksistensi tertinggi, dan semua orang sangat menghormati yang kuat. Menurut legenda, pemimpin klan Sirius telah mencapai puncak kultivasi bintang suci sumber naga dan hampir mencapai terobosan. Namun, penguasa Sirius selalu sangat misterius. Bahkan di antara seluruh klan Sirius, hanya beberapa orang berpangkat tinggi yang pernah melihatnya. Teknik yang dipraktikannya bahkan lebih aneh. Alam yang ditembusnya tidak hanya satu tingkat pada satu waktu, tetapi seperti Lin Nan, ia menerobos lintas tingkat. Keterampilan semacam ini selalu menjadi keterampilan tertinggi klan Serigala Surgawi. Hanya pemimpin klan yang dapat mempraktikkannya. Hal ini semakin menambah misteri bagi penguasa Serigala Surgawi yang misterius. Di antara suku Tianlang, sebagian besar dari mereka adalah kultivator dengan kultivasi tinggi. Karena beberapa alasan, orang-orang ini melarikan diri dari kota-kota di bintang suci Long Yuan dan bergabung dengan suku Tianlang.
Ini juga merupakan tempat kekuatan jahat bersembunyi dari perburuan. Saudaraku, apakah ini klan Serigala Surgawi? Kelihatannya mirip dengan kota-kota lain di bintang suci sumber naga. Lin Nan memimpin semua orang berjalan di jalan-jalan suku Tianlang. Ada toko-toko di mana-mana, seperti kota-kota yang pernah mereka lihat. Tidak heran suku Tianlang mampu menduduki benua ini selama bertahun-tahun. Pakaian di sini sama saja dengan di kota-kota itu, tidak ada yang istimewa. Yah, hampir saja, tapi ada satu hal yang sangat istimewa. Lin Nan menatap semua orang sambil tersenyum, seolah menunggu jawaban mereka. Hampir tidak ada orang lemah di sini, dan kebanyakan dari mereka memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Putri Piaoxiang menunjukkan keterampilan pengamatan yang luar biasa pada saat ini karena lelaki tua itu telah menyuntikkan tubuh dan jiwanya ke dalam dirinya. Sejak dia memasuki klan Tianlang, kesadaran spiritualnya tidak pernah terganggu, dan dia telah dengan hati-hati memeriksa tingkat kultivasi setiap orang yang lewat. Di benua Longyuan, menyelidiki kultivasi orang lain selalu dianggap tabu. Umumnya, hanya orang kuat yang akan menyelidiki status kultivasi orang lain secara diam-diam. Tingkat jiwa Putri Piaoxiang sekarang jauh lebih tinggi daripada yang lain, jadi dia bisa menyelidiki secara diam-diam tanpa ketahuan oleh orang lain. Jika Huan, Lin Si dan lainnya yang ingin menyelidiki kultivasi orang lain, mereka pasti sudah ketahuan sejak lama. Karena kamu baru saja memperoleh beberapa wawasan, bukankah sekarang saatnya untuk menunjukkannya? Lin Nan masih mengangguk sambil tersenyum di wajahnya. Jawaban Putri Piaoxiang membuatnya sangat puas. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Putri Piaoxiang tidak pernah lengah sejak ia tiba di suku Tianlang. Dia tidak mengatakan apapun kepada Putri Piaoxiang, tetapi berbicara kepada Huan yang baru saja menyadarinya. Bagaimana? Huan tercengang. Dia tidak menyangka Lin Nan akan menanyakan hal ini padanya. Memang agak mengada-ada jika memamerkan kekuatan tempur yang baru saja disadarinya di sini. Apa kau tidak memperhatikan? Ada beberapa mata yang menatap kita dari belakang. Lin Nan tampak baik-baik saja, terkekeh dan berbicara kepada semua orang. Huan bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekeliling dan menemukan bahwa memang ada beberapa pasang mata di belakang mereka yang menatap mereka dengan cara yang cabul. Terutama para wanita, mereka tentu saja membenci praktisi semacam itu. Meskipun saya telah mengalami hal ini berkali-kali sebelumnya, saya tidak menyangka orang-orang seperti itu masih akan muncul ketika mengikuti Lin Nan. Nafsu tampaknya benar-benar pedang yang menggantung di atas kepala Anda. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa mereka telah ditemukan oleh semua orang dan masih berbicara dengan suara pelan. Hei, lihat itu. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki tubuh yang luar biasa. Aku bertanya-tanya kapan orang seperti ini muncul di suku Serigala Surgawi. Haha, sepertinya kita akan bersenang-senang malam ini. Seorang pria yang tampak seperti simpanse sekarang berbicara dan tertawa dengan suara pelan. Hehe, ya, dan gadis berbaju putih itu, dia juga sangat cantik, haha, bagaimana menurutmu? Saudara-saudara, haruskah kita mengalahkannya? Jika kita bosan bermain dengan orang-orang ini, kamu bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualnya di mana saja. Di samping laki-laki itu, ada seorang anak laki-laki dengan mata kecil dan pandangan licik, sedang menatap ke arah perempuan itu dengan sepasang mata jahat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tertawa. Pada saat ini, sosok Huan tiba-tiba muncul di depan beberapa pemuda malang dari suku Tianlang, dengan mata dingin dan ekspresi acuh tak acuh. Ah, bagaimana bisa kau? Ketika anak laki-laki yang pendek dan licik itu melihat Huan, dia berteriak seakan-akan dia melihat hantu. Bukan hanya dia saja, orang-orang di sekitarnya pun ikut terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Ya, dia tadi ada di depan mereka, tetapi dalam sekejap mata, atau dengan kata lain, saat mereka membuka mata, gadis itu sudah ada di depan mereka. Kultivasi macam apa ini? Namun, orang-orang ini tidak akan pernah percaya bahwa Huan dapat memahami sesuatu yang misterius seperti hukum ruang angkasa. Mungkin, pada saat itu saja, mereka mengerti sedikit, tetapi hanya sedikit. Bagaimana aku bisa muncul? Huan tersenyum tipis, bagaikan pelangi setelah hujan, memberikan kesan segar dan indah. Para pemuda itu tampak tercengang saat ini, tanpa kemampuan berpikir apapun. Jika Huan bertindak saat ini, dia bisa saja membasmi mereka semua dengan satu serangan, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang sampai orang-orang itu bangun. Setelah pengalaman Huan dengan Lin Nan di stasiun Laut Void di benua ilahi, dia tiba-tiba menerobos belenggu terakhir hukum ruang angkasa. Mungkin yang lain belum tahu, tapi hanya dengan mengalami pertempuran hebat, Huan mampu memahami hukum ruang yang begitu mendalam. Jika Anda bertanya mengapa Huan bisa muncul di depan orang-orang ini dari udara, itu sepenuhnya karena hukum ruang.
Setelah memahami hukum ruang secara menyeluruh, praktisi dapat menerobos ruang. Selama mereka sedikit menggerakkan pikiran, mereka akan muncul di tempat yang ingin mereka tuju. Tentu saja, jaraknya masih akan terbatas. Gadis kecilku yang cantik, mungkinkah kultivasimu telah menembus tahap akhir Saint Envoy? Itu tidak mungkin. Hehe, ayolah, kaulah bosnya malam ini, datanglah dan bermainlah dengan kami. Pada saat ini, lelaki besar itu hanya bereaksi, dan segera berbicara kepada Huan-Huan dengan tatapan mata seperti serigala. Huan-Huan merasa tidak nyaman saat ditatap olehnya, jadi dia tidak menjawab tetapi hanya menatap mereka dengan dingin. Apa, kau tidak mau? Hehe, aku khawatir kau tidak bisa melakukannya hari ini. Sangat mudah untuk menangkap kalian. Ketika pemuda bertubuh pendek itu mendengar lelaki terkemuka itu berbicara, dia tak dapat menahan senyum sinis, lalu berkata kepada Huan-Huan. Pikirkanlah, apakah ini mungkin? Semacam tekanan tiba-tiba meledak dari mata dingin Huan-Huan, memaksa orang-orang di depannya bahkan tidak mengangkat kepala mereka. Cek-cek, pada saat inilah niat membasmi terpancar dari sosok cantiknya, membuat orang merasa tidak berarti, takut, dan kagum. Kamu, kenapa energimu begitu aneh? Sang pemeran utama menggunakan pikirannya untuk memobilisasi kekuatannya, dan akhirnya mengangkat kepalanya dari tekanan yang dilepaskan oleh Huan-Huan, dan bertanya dengan gagap. Jelaslah bahwa pria besar ini mempunyai tingkat kultivasi paling tinggi di antara orang-orang ini. Karena dia bisa menahan tekanan Huan-Huan, itu berarti tidak perlu menyelidiki pria di depannya, karena kultivasinya telah mencapai alam utusan suci, dan dia mungkin akan segera menerobos jika diberi kesempatan. Aneh, kenapa aku tidak merasakannya? Wajah Huan-Huan berubah dingin, dan niat membasmi benar-benar terbentuk dengan sendirinya. Di sekitar orang-orang ini, sebuah ruang yang tampak halus tetapi dipenuhi dengan niat membasmi muncul entah dari mana dan mengepung mereka dengan erat. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak, saudaraku. Seorang pemuda di sebelah pemuda pendek itu tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak di ruang khusus itu, dan mereka tidak dapat menggunakan semua keterampilan mereka, dan bahkan tidak mungkin untuk memadatkan kekuatan mereka. Dia langsung ketakutan. Orang yang lewat dengan hati-hati mungkin memperhatikan sesuatu dari ekspresi wajah orang-orang ini, tetapi bagaimanapun juga, hanya sedikit orang yang sangat berhati-hati. Karena ruang yang ditetapkan oleh Huan-Huan tidak memiliki warna, artinya, tidak ada apapun jika dilihat dari luar. Namun, pemandangan yang dilihat oleh beberapa orang di luar angkasa berbeda. Mereka melihat pemandangan di depan mereka yang tampak seperti negeri dongeng di bumi, dan mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit mabuk. Jika seseorang terjaga pada saat ini, mereka akan menemukan bahwa semua orang yang berdiri di hadapannya telah menghilang. Di ruang ini, Huan-Huan adalah satu-satunya yang menguasainya, dan ini karena medan spasial yang dipahami Huan-Huan sendiri telah memainkan perannya yang unik. Kalian, bermainlah di sini sebentar. Ini hukuman kalian. Haha, aku pergi sekarang. Dalam sekejap, suara Huan-Huan tiba-tiba terdengar di telinga beberapa pemuda dari segala arah, seolah-olah Huan-Huan berada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat merasakannya. Di hadapan mereka hanya ada gunung-gunung tinggi, sungai-sungai kecil, dan kicauan burung di hutan. Baru pada saat itulah mereka menyadari kesalahan apa yang telah mereka buat, tetapi sudah terlambat, Huan-Huan telah menghilang. Bagaimana? Huan-Huan muncul entah dari mana di depan Lin Nan dan yang lainnya seperti sebelumnya, dan bertanya sambil tersenyum. Yah, aku tidak menyangka kau sudah sepenuhnya memahami hukum ruang, tapi ruangmu sepertinya tidak tercampur dengan hukum waktu. Bagaimana jika orang-orang ini tidak tahu cara menghitung waktu? Lagi pula, kau sebenarnya dapat menggunakan medan ruang angkasa untuk menjelaskan definisi hukum langit dan bumi. Itu tidak mudah. Anda harus terus bekerja keras dan berusaha memahami hukum waktu sesegera mungkin. Lin Nan terus memperhatikan Huan-Huan mendekorasi ruangan, dan meski dia terkesan, dia juga merasa sedikit lega. Karena Huan-Huan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, maka kita tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun jika kita berpisah satu sama lain di masa depan. Dalam hati Lin Nan selalu ada perasaan bahwa dalam waktu dekat, mereka akan berpisah lagi, dan kali ini untuk waktu yang lama. Bahkan Lin Nan sendiri tidak bisa memastikan berapa lama lagi mereka bisa bertemu lagi. Huan-Huan, bagaimana kamu menyadari hal ini? Ai Yufei menghampiri Huan-Huan dan bertanya sambil tersenyum. Dia bertanya karena menurutnya itu menyenangkan. Dalam keadaan normal, Ai Yufei tidak akan peduli dengan tingkat kultivasi orang lain. Dia adalah tubuh cahaya dan dilindungi oleh Dewa Cahaya Li Haoran. Siapa yang akan dia takuti? Apa yang telah kau lakukan pada anakku? Pada saat ini, seorang lelaki jangkung tiba-tiba terbang di depan semua orang, mengajukan pertanyaan dengan tatapan tajam di matanya. Lin Nan, berhati-hatilah. Kultivasi orang ini tidak sederhana. Bahkan dengan kultivasi saya saat ini sebagai utusan suci yang terlambat, saya tidak dapat melihatnya.
Ini cukup untuk membuktikan bahwa orang ini setidaknya adalah seorang master kesempurnaan agung. Panggung. Semenjak jiwa Putri Piaoxiang digantikan oleh lelaki tua itu, ranah jiwa dan pikirannya telah mengalami lompatan kualitatif, jadi dia memahami semua ini hanya dengan sekali pandang. Dia adalah seorang master. Aku harus menguji apakah master seperti itu bisa menjadi lawanku hari ini. Suku Tianlang harus disingkirkan hari ini. Pada saat ini, mata Lin Nan tiba-tiba tampak memancarkan secercah cahaya, dan dia berdiri dengan gagah di jalan klan Sirius dengan ekspresi arogan, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya telah menjadi ilusi. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke suku Tianlangku? Pria jangkung itu menatap dingin ke arah Lin Nan yang terdiam, tetapi dia tidak dapat melihat menembus wilayah kekuasaan Lin Nan. Dengan kata lain, tingkatan Lin Nan mungkin lebih tinggi darinya. Namun, di benua Longyuan, mungkin tidak banyak kultivator yang benar-benar dapat mencapai tingkat di atas Raja Suci. Anda harus tahu bahwa untuk mencapai puncak Saint King, seseorang harus melampaui kesengsaraan surgawi. Begitu seseorang gagal melampaui kesengsaraan, semua kultivasinya akan musnah bersama dengan kesengsaraan surgawi. Kultivasi pada dasarnya bertentangan dengan kehendak surga. Cara kultivasi adalah bertahan hidup di celah antara surga dan manusia, lebih rendah dari surga dan lebih tinggi dari manusia. Itulah eksistensi semacam itu. Lagi pula, meskipun praktisi tidak dapat mencapai keabadian, sangat mudah untuk memperpanjang hidup mereka. Oleh karena itu, tidak sulit bagi seorang kultivator untuk hidup selama puluhan ribu tahun. Selama tingkat kultivasi Anda tinggi, usia yang dapat Anda jalani akan lebih panjang. Ini juga merupakan keadaan pikiran di mana orang menerobos diri mereka sendiri dan mengejar kekuatan. Oleh karena itu, praktisi pada hakikat melawan hukum alam. Tentu saja, ketika seorang praktisi mencapai tingkat tertentu, ia secara alami akan mengalami hukuman ilahi tertentu. Para praktisi menyebut hukuman ilahi ini sebagai malapetaka surgawi. Siapa? Hehe, ayo kita basmi orang-orang dari suku Tianlangmu. Du Feng menyipitkan matanya saat ini, lalu menatap pria besar itu dengan bangga di matanya. Kultivasinya juga sangat kuat. Tentu saja, ini masih sedikit lebih buruk dari Lin Nan. Tetapi dibandingkan dengan kelima wanita itu, kultivasinya mungkin yang tertinggi di antara mereka. Lagi pula, dia telah mencapai tahap akhir utusan suci yang entah berapa tahun lamanya, tetapi ini tampaknya menjadi hambatan. Untuk membuat terobosan, seseorang tidak hanya membutuhkan kultivasi yang kuat, tetapi juga kesempatan. Sekarang dia telah menemukan kesempatan sekali seumur hidup. Kau hanyalah utusan suci tingkat akhir dan berani menantang klan serigala surgawiku. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Pada saat ini, Sang Jenderal tampaknya telah lupa bahwa putranya masih berada di ruang yang ditetapkan oleh Huan Huan. Wajahnya tertegun, dan aura pembasmi menyerbu ke arah Du Feng. Meskipun dia tidak bisa melihat kultivasi Lin Nan, dia hanya bisa berpikir bahwa Lin Nan memiliki keterampilan magis yang dapat menyembunyikan auranya. Tetapi jika dia berpikir bahwa Lin Nan telah mencapai alam Saint King, dia sama sekali tidak akan mempercayainya. Benarkah? Apakah kau mengabaikan keberadaanku? Lin Nan tersenyum tipis saat ini, berjalan perlahan ke depan, dan semakin dekat ke arah Sang Jenderal. Sang Jenderal hanya merasakan tekanan luar biasa yang membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Apakah kamu sudah mencapai puncak alam Saint King? Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Jenderal itu tampak sedikit bersemangat. Bagaimanapun, dia telah berada di benua Longyuan selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat Raja Suci sejati. Bahkan penguasa serigala surgawi saat ini dikabarkan baru mencapai tahap tengah alam Raja Suci. Kemunculan Lin Nan tampaknya membuatnya merasakan akhir dari klan serigala surgawi. Jenderal itu cukup cerdas dan dia segera mengirim pesan kepada atasan langsungnya, tetua suku Sirius. Karena tidak semua orang bisa melihat penguasa Sirius, maka pesan hanya dapat disampaikan melalui para tetua, dan di suku Sirius, ditemukanlah orang kuat di puncak Raja Suci. Berita ini seperti bom yang meledak di kalangan para tetua. Sungguh menarik untuk mengetahui apa tujuan orang kuat ini datang ke suku Sirius. Benar sekali, dan aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa malapetaka akan datang hari ini. Lin Nan tersenyum dan berkata kepada Sang Jenderal. Kebanyakan orang yang sedang mengalami kesengsaraan tidak akan pernah memberitahu musuh mereka tentang masa yang sedang mereka alami, karena orang-orang berada dalam kondisi paling lemah saat mereka mengalami kesengsaraan. Jika kesengsaraan berhasil diatasi, maka serangan guntur surgawi akan berakhir, dan orang yang mengalami kesengsaraan tersebut pasti telah menghabiskan terlalu banyak energi sejati pada tahap awal melawan guntur surgawi. Tapi Lin Nan berbeda, dia memiliki bubuk bunga Savage, yang dapat meningkatkan energi sejatinya kapan saja. Bahkan jika dia mau, bukan tidak mungkin baginya untuk selamat dari kesengsaraan hari ini. Hari ini, Sang Jenderal jelas tidak mempercayainya dan bertanya dengan tatapan kosong.
Ya, akhir suku Tianlang akan segera datang. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Setelah Lin Nan mengatakan ini, secercah cahaya mulai bersinar di matanya. Di antara orang-orang ini, mungkin tidak ada yang bisa mengerti mengapa 4 kata terakhir Lin Nan terdengar begitu bermartabat. Untuk bertindak atas nama surga, apa itu surga? Apa itu Tao? Alasan ini terlalu konyol. Namun hanya Lin Nan yang tahu bahwa dia mungkin menjadi orang nomor 1 di benua Long Yuan dan pengendali bintang suci Long Yuan. Di sini, dia adalah langit, dan hukum reproduksi segala sesuatu adalah Tao, yang disebut jalan surga. 1750